Salah satu tujuan dari sebuah pembelajaran adalah siswa mampu berperan aktif dan produktif dalam proses pembelajaran. Namun, menciptakan pembelajaran yang aktif bukan suatu perkara yang mudah, mengingat di dalam sebuah kelas terdapat berbagai karakteristik siswa. Bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang aktif namun dengan perhatikan perbedaan karakteristik siswa? Satu, guru menyusun strategi bagaimana cara belajar agar siswa mampu ikut aktif dalam proses pembelajaran. Dua, guru diharapkan dapat memberi materi secara bertahap agar siswa mampu menangkap materi dan juga mengingatnya dalam jangka waktu yang lama. Tiga, apabila kita melihat siswa yang kurang berminat, maka sebaiknya kita mengoreksi sistem cara mengajar. Apakah cara mengajar ada yang salah atau cara penyampaian materi bertele-tele sehingga siswa kehilangan minat. 4. Menciptakan struktur kelas yang efisien dengan menetapkan beberapa kegiatan kelas yang memaksimalkan pembelajaran dan memudahkan pengajaran. 5. Memaksimalkan kekuatan pribadi untuk menginspirasi siswa dan belajar menampilkan diri terbaik kita di kelas. Bagi siswa yang kurang percaya diri atau pemalu, mereka harus merasa aman ketika ingin ikut dalam pembelajaran yang aktif. Nah, untuk itu, tugas seorang guru yang menciptakan suasana yang aman agar siswa mau ikut dan terlibat penuh dalam pembelajaran yang aktif. Berikut langkah yang dapat dilakukan. 1. Mendiskusikan kepada siswa mengenai pembelajaran untuk memudahkan menjadi pembelajaran yang cerdas, santai, dan bertanggung jawab. 2. Meredam kecemasan siswa mengenai belajar dan untuk mengembangkan kemauan siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pembelajaran. 3. Membantu siswa yang kurang percaya diri untuk melampaui pemahaman mereka dan juga untuk berpartisipasi penuh. 4. Mengingatkan siswa bahwa mereka adalah makhluk yang cerdas dan masing-masing memiliki kapasitas untuk berpikir. 5. Mengarahkan siswa untuk memeriksa apa yang telah mereka lakukan dengan harapan bahwa mereka kemudian akan memperhatikan koreksian yang diperlukan. 6. Memberikan kepastian bagi siswa yang cemas tentang belajar, seperti membuat pernyataan yang meyakinkan siswa bahwa guru akan membahas materi ini kembali. Jadi, jangan khawatir jika Anda tidak memahaminya sekarang.
7. Mendukung siswa yang berprestasi rendah atau yang memiliki citra diri yang buruk. 8. Menunjukkan tugas sebagai tantangan yang harus dilalui oleh siswa. 9. Tidak mencoba memaksakan sesuatu sebelum waktunya. Seperti kita memaksa siswa untuk belajar, padahal mereka belum siap untuk belajar. 10. Mengakui atau menghargai usaha siswa, terlepas dari seberapa banyak yang telah siswa capai. Tugas seorang guru bukan hanya sekedar mengajar, namun seorang guru juga memiliki tanggung jawab sebagai pendidik. Seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik akan menghadapi berbagai sikap siswanya, terlebih kepada siswa yang kurang disiplin di dalam kelas. Jadi, apa yang dilakukan seorang guru untuk menghadapi siswa yang kurang disiplin? Guru dapat menanyakan apa yang menyebabkan mereka melakukan perilaku buruk tersebut. Ini dilakukan secara profesional kepada siswa, bukan dengan cara marah-marah, namun dengan komunikasi yang baik, siswa akan mencoba memperbaiki perilaku mereka. Sebelum memasuki ruangan kelas atau sebelum memulai proses belajar mengajar, seorang guru harus terlebih dahulu menyusun rencana pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswanya. Namun, ada kalanya terjadi hal yang tidak terduga. Misalnya, guru tiba-tiba ada urusan penting dengan kepala sekolah atau kesibukan lainnya yang membuat guru tersebut tidak bisa masuk kelas untuk mengajar. Sebagai guru yang profesional, tidak akan meninggalkan kelas begitu saja saat sedang dalam urusan lain. Nah, apa yang harus guru lakukan untuk tetap bisa memanfaatkan waktu secara efisien agar siswa tetap produktif di saat guru harus meninggalkan kelas? Guru bisa memberikan tugas yang diwajibkan dikerjakan oleh siswa secara mandiri selama jam pembelajaran berlangsung. Dengan catatan, guru tidak boleh membebani siswa dengan tugas yang membuat mereka kesulitan untuk mengerjakannya. Apabila tugas membuat siswa bingung, maka hal itu yang memicu kegaduhan di dalam kelas. Nah, sebagai seorang guru, harus memperhatikan tugas yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya, untuk menunjang keaktifan siswa dalam proses belajar, guru dapat menggunakan kelompok kecil secara efisien karena apabila dilakukan diskusi secara keseluruhan, maka tidak semua siswa akan terlibat aktif dalam diskusi tersebut. Untuk itu, kelompok kecil perlu dibuat dalam menunjang keaktifan masing-masing siswa.